Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul Manusia Baru. Paulus mendorong jemaat di Kolose untuk memahami apa arti dibangkitkan kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan baru di dalam Kristus tersebut harusnya mempengaruhi cara hidup bersama sebagai umat Allah. Ketika seseorang telah mati bersama-sama dengan Kristus dan terbebas dari roh-roh dunia, maka janganlah ia lagi mau ditaklukkan oleh rupa-rupa hikmat dunia, yang walaupun nampaknya penuh hikmat kelihatan baik, tetapi ujung-ujungnya adalah memuaskan diri sendiri. Ketika seseorang dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka haruslah mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan bertahta. Pikirkanlah perkara di atas dan bukan yang di bumi. Paulus memberikan sejumlah petunjuk yang sangat jelas tentang apa yang harus ditinggalkan, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kemudian orang percaya juga harus membuang sifat-sifat buruk, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan sebagainya. Orang percaya sudah harus meninggalkan manusia lama dan sekarang harus mengenakan manusia baru. Sebagai umat Allah, orang percaya harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, dan pengampunan. Paulus berkata, dan segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan itu harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sahabat, firman Tuhan hari ini sangatlah jelas juga mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita pun harus mengenakan manusia baru. Nasihat Paulus ini masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sejak zaman dahulu, hidup beriman di dalam Kristus selalu diwarnai dengan tantangan. Tidak ada orang Kristen yang selalu nyaman-nyaman saja. Hidup tanpa tantangan, tanpa gejolak, tanpa ujian, tanpa pergumulan. Segala hal yang terjadi di sekitar kita, bagaimanapun wajah dan bentuknya, apakah ia terlihat baik ataupun buruk, dalam kenyamanan ataupun ketidaknyamanan, dalam berkat ataupun kondisi terpuruk, dalam sukacita ataupun saat-saat duka, semua itu dapat menjadi awal kejatuhan seseorang untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ada orang yang terjatuh dan meninggalkan Tuhan justru pada saat makmur-makmurnya. Ia sombong, pongah, dan lupa diri bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah dari Tuhan. Akhirnya ia terjatuh. Demikian juga saudara, ada orang yang murtad dan kecewa sama Tuhan ketika ia mengalami kejatuhan yang luar biasa. Ia tidak lagi percaya kepada Tuhan karena Tuhan dinilai tidak peduli terhadap hidupnya. Akhirnya sudah jatuh, semakin rusak lagi hidupnya, semakin menderita lagi karena ia hidup di luar Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati terhadap situasi yang terjadi di hidup kita. Jangan sampai jatuh, jangan sampai goyah. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan keadaannya, siapapun orang yang sedang datang menguji diri kita, maka respon kita terhadap semua itu haruslah benar. Kita harus memastikan bahwa apapun yang kita lakukan di hidup kita harus dalam rangka memuliakan Kristus. Kita harus senantiasa mengenakan ciri Kristus,
Inilah yang menjadi identitas baru kita. Kita hidup sebagai manusia versi yang baru. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, hendaknya kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sahabatku, kendati ini tidak mudah, tetapi marilah kita terus berjuang. Kiranya Tuhan menuntun dan memampukan kita di dalam memenuhi panggilan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa mengenakan manusia yang baru. Kami sudah diselamatkan, kami sudah dibangkitkan dalam Kristus, maka Kristus juga harus muncul, tercermin dalam kehidupan kami, di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Tolong kami, mampukan kami di dalam memenuhi panggilan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.